Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, siklus daya gas, yaitu tentang siklus Brayton dengan reheat. Kalau sebelumnya kita berbicara dengan regeneratif, sekarang kita dengan reheat atau regenerasi. Sebelumnya adalah regenerasi, sekarang dengan reheat. Kita lihat siklus berikut ini. Ya, ini adalah skema dari sistem siklus Brayton dengan reheat. Jadi, turbin, maksud saya, gas buang yang keluar dari turbin itu diasumsi atau masih memiliki cukup oksigen, ya, dan panas untuk dilakukan pembakaran susulan. Sehingga di sini kita masukkan lagi energi di sini, ya, atau bahan bakar, kemudian kembali berekspansi ke turbin, lalu baru kita dinginkan gas buangnya, lalu kita sirkulasikan kembali masuk ke dalam sistem. Dalam diagram TS seperti ini. Kalau pada siklus aktual, pada siklus yang ideal sebelumnya yang hanya satu tingkat tidak ada reheaternya, maka setelah keluar dari turbin ini langsung ke bawah sampai ke bawah sini. Ya. Sampai ke bawah sini. Ini dia. Katakanlah ini 4 aksen. Tapi dengan adanya reheater, maka ya ini dipanaskan ulang naik ke sini, kemudian berekspansi dalam turbin, kemudian baru proses pendinginan sampai ke temperatur 1. Jika yang sebelumnya tanpa reheat itu total kerja bersihnya seperti ini, maka dengan adanya reheater ada tambahan energi bersih seluas daerah ini, ya. Jadi 4, 5, 6, 4 aksen. Jadi ini tambahannya, ya. Ada tambahan seperti itu. Kemudian Q-in-nya nanti bisa menjadi ada 2, yaitu Q-in di sini ada H3-H2, di sini Q-in-nya adalah H3-H2, dan Q-in yang kedua H5-H4. Q-out-nya tetap H6-H1, ya. Itu kalau kita berbicara Q, jadi Q-out-nya adalah H6-H1, ya. W turbinnya kalau kita mau menghitung turbin, W turbin ya ada 2, yaitu H5-H6 ditambah H3-H4. Jadi saya ulangi, kalau kita mau melihat kerja turbinnya dari sisi kerja turbin ada 2, yaitu H3-H4 ditambah, ya ini yang pertama, kemudian yang kedua yang di sini H5-H6. Ya. Kemudian kerja kompresor, ya kalau kita lihat di sini kerja kompresor adalah H2-H1. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal. PLTG, udara masuk 100 kPa, 300 Kelvin, kemudian dikompresi ke 1000 kPa. Temperatur pada bagian inlet atau turbin 1 1400 Kelvin, kemudian udara berekspansi di turbin 1 ke tekanan 300 kPa. Ya, selanjutnya dipanaskan ulang ke 1400 Kelvin, kemudian udara berekspansi di turbin kedua menuju ke tekanan 100 kPa. Jadi kalau kita lihat, ya kembali ke soal tadi ini, jadi di sini ada hanya ada 3 tekanan, ya. Jadi tekanan 2 di 23 ini artinya P2 sama dengan P3, tekanan paling tinggi. Kemudian tekanan setelah berekspansi, ya, di turbin pertama ini, yaitu tekanan 4 dan 5 sama, ini yang jelasnya lebih rendah daripada tekanan 2 dan 3. Kemudian ada tekanan yang paling rendah lagi yaitu 1,6, ya, yaitu setelah berekspansi dari turbin yang kedua. Jadi ada 3 tekanan yaitu P2, P3, P4, P5, dan P1, P6. Ya, kita kembali ke soal tadi ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada tekanan 100, kemudian ada 1400, 1000 kPa, dan ada 300 kPa. Ini ya P4, P5. Tentu saja kalau ini yang P1, P6, P1, P6, kemudian ini yang paling tinggi, ya. Yang di atas. Oke. Kita kembali ke ini.
Berdasarkan soal diketahui data seperti ini, T1-nya 300, T3 sama dengan T5, dan tadi disebutkan ya di soal. Kalau ini P4 sama dengan P5, ini P2 sama dengan P3, ini P1 sama dengan P6. Ya, ini dia. Datanya lengkap. Kemudian, titik 1. Ingat, kita tetap menggunakan asumsi kalor spesifik sebagai fungsi temperatur. Ya. Mungkin ada yang bertanya, terus apa sih bedanya dengan yang kalor spesifik konstan? Ingat, kalau kalor spesifik konstan kan apabila ketemu dengan U, misalnya U2 min U1 itu diganti dengan CP dikali T2 min T1, di mana CP-nya konstan. Ya. Atau kalau ketemu dengan entalpi, maka H2 min H1 sama dengan, ini kebalik ya, mohon maaf. Ini harus H2 min H1. Kalau U2 min U1 itu sama dengan CV dikali T2 min T1. Jadi kalau U dengan CV, kalau H dengan CP. Ya. Oke. Nah, sementara kalau asumsi kalor spesifik fungsi temperatur, maka nilai H dan U betul-betul berdasarkan data temperatur dan kita lihat di tabel. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, berdasarkan P1 tadi ini, maka dari tabel kita dapatkan data seperti ini. H1 300, kemudian PR1-nya 1,386. Proses 1,2 adalah isentropik, ya, berarti kita bisa menggunakan PR2 per PR1 ya. Jadi pakai rumus ini PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Ingat, ini bisa terjadi karena ini adalah proses isentropik, jadi rumus ini bisa dipakai. Maka dari sini kita dapatkan bahwa PR2 sama dengan PR1 dikali P2 dibagi dengan P1. Ini PR1-nya ada, P2-nya 1000 kilopascal, P1-nya itu 100 kilopascal. Ya, jadi 10 kali lipatnya, jadi 13,86. Nah, berdasarkan PR 13,86 ini dari tabel dengan interpolasi, ini pasti interpolasi, kita dapatkan bahwa nilai H2 seperti ini dan T2-nya 574,0909 Kelvin. Oke, titik 2 selesai. Masuk ke titik 3. Ya, titik 3 diketahui temperaturnya. Temperaturnya titik 3 itu 1400 Kelvin, kemudian ya P3-nya juga diketahui ya. Oke. Berdasarkan ini, ya, berdasarkan 1400 Kelvin dari tabel dapatkan PR3-nya sama dengan 4505 ya. Kemudian H3-nya 1515 ya. Kemudian di sini saya tulis H3 sama dengan H5, PR3 sama dengan PR5 karena dalam soal dikatakan tadi bahwa ternyata T3 sama dengan T5 sehingga otomatis ini kita dapatkan data-data juga seperti ini untuk titik 5 ya. Jadi titik 3 sama dengan titik 5. Jadi kita sekali jalan dapat 2 ya. Nah, untuk titik 4 dan 6, 3, 4 adalah proses isentropik ya. Di mana P4 diketahui, ini P4-nya diketahui, dan dengan cara yang sama tadi di sini, jadi bisa kita dapatkan bahwa ya PR4 ya kita hubungkan dengan 3, jadi PR4 sama dengan PR3 dikali P4 dibagi dengan P3 ya. P4-nya diketahui, P3 diketahui, PR3 diketahui, dapatlah nilai PR4. Kembali kepada tabel, berdasarkan PR4 135,15 dan sekali lagi dengan interpolasi kita dapatkan nilai H4 seperti ini 10.095,866 kJ per kilogram. Temperatur 4-nya 1043,491 Kelvin ya. Kemudian untuk titik 6 ya, titik 6 ya, titik 5-nya kan tadi sudah ya. Sama dengan ini ya, berarti PR6 ya kita hubungkan jadi 6 itu hubungkan dengan 5 ya. Jadi PR6 sama dengan P6 per P5 dikali PR5 ya. Tadi PR5 diketahui ya, P6 dari soal ya, kemudian P5 ya.
Maka dari sini kita dapatkan nilai PR6 150,1667. Lihat di tabel berdasarkan PR 150,1667 dan dengan interpolasi didapatkan H6 itu sama dengan 1127,632 dengan temperatur 1071,091. Jadi kalau gambar ini sepertinya kurang akurat di sini ya, karena di sini ternyata T6-nya lebih tinggi daripada T4-nya. Jadi kalau mungkin gambar aktualnya di sebelah kanan itu mungkin dia modelnya seperti ini. Sorry, ini kurang bagus. Ini lebih dalam ke bawah. Kemudian ini temperaturnya sama dengan di atas tingginya. Mungkin dia di sebelah sini baru. Jadi kemungkinan begini modelnya. Ini 4, ini titik 3, ini titik 5. Titik 5 tingginya sama dengan ini. Jadi kalau saya buat begini ya. Ini TS. Saya ambil pada sudut yang bagian kanan ini. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi bahwa titik 4 itu lebih rendah daripada titik 6. Tapi titik 3 sama dengan titik 5. Ya. Oke, tidak masalah. Kita lanjutkan. Color supply Q in ya. Q in tadi itu ya, jadi H3-H2, jadi di sini ada 2, 3, 2 dan 5, 4 ya. Kita tinggal masukkan ini Q in-nya di sini. Q in 1, Q in 2. Kemudian di sini Q out H6-H1. Outnya adalah H6-H1. Tinggal masukkan angka-angka dari data yang kita sudah peroleh sebelumnya. Kemudian hitung efisiensi termalnya. Ya, kerja bersih juga boleh pakai kerja bersih atau mau langsung efisiensi. Itu sama dengan 1 min Q out dibagi dengan Q in. Ya. Kalau menggunakan WNET, tentu saja kita pakai efisiensi termal sama dengan WNET dibagi dengan Q in. Maka kita dapatkan efisiensi termalnya adalah 38,94%. Oke, sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.